warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi bersama Bunda Dea. Mari kita sama-sama lanjutkan pembelajaran kita di tematik 4F, masuk ke subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu sikap toleransi antar umat beragama. Bunda ingatkan sedikit tentang pembelajaran sebelumnya. Kita sudah pernah belajar mengenai beberapa agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada 6 agama. Pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari keenam agama tersebut, setiap agama memiliki tempat ibadah masing-masing. Ayo Ananda, apakah masih ingat gambar berikut ini namanya masjid? Ya, benar sekali, masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, kalau gambar yang kedua ini namanya gereja Katolik, yaitu tempat ibadah umat Katolik. Selanjutnya, ini adalah gereja Kristen Protestan yang digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristen Protestan. Berikutnya ada pura, yaitu tempat ibadah orang yang beragama Hindu. Berikutnya ada wihara, yaitu tempat ibadah orang yang beragama Buddha. Dan gambar yang terakhir ini namanya adalah kelenteng. Ya, kelenteng adalah nama tempat beribadah orang yang beragama Konghucu. Perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Lalu, ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Persebaran sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup seperti flora dan fauna. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dapat kita lihat dari peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia yang ada pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah persebaran hasil pertanian di Indonesia. Ada padi dan jagung. Nah, di sini Anda bisa lihat daerah-daerah penghasil padi dan jagung. Lalu yang kedua adalah persebaran hasil perkebunan yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, yaitu teh, kopi, karet, kelapa, coklat, pala, cengkeh, lada, dan tembakau. Ketiga, persebaran hasil kehutanan yang terdapat dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu terdapat beberapa jenis kayu. Ada kayu meranti dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ada kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur dan rotan dari Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Keempat adalah persebaran hasil peternakan dan perikanan, yaitu jenis fauna ataupun hewan. Beberapa daerah yang ada di Indonesia diantaranya ada yang menghasilkan ternak sapi, ternak kuda, budidaya udang dan ikan bandeng, tiram dan mutiara. Nah, jadi sumber daya alam hayati seperti flora dan fauna yang ada di beberapa daerah Indonesia tersebut adalah harta dan kekayaan yang kita miliki, maka seharusnya kita jaga seutuhnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4.
Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satu pemanfaatan sumber daya tambang adalah untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Berikut ini adalah persebaran tambang di Indonesia. Pertama, ada minyak bumi. Nah, berikut ini adalah daerah-daerah persebaran yang menghasilkan minyak bumi. Yang kedua adalah batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Ketiga adalah timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Lalu yang keempat adalah emas. Daerah penghasil emas yaitu Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat, serta Papua. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang Hari Besar Keagamaan. Setiap perayaan Hari Besar Keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman yang merayakan Hari Besar Keagamaannya. Berikut ini adalah hari besar keagamaan berdasarkan masing-masing agama yang ada di Indonesia. Hari besar agama Islam yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Lalu, hari besar keagamaan dari agama Kristen, Protestan, dan Katolik yaitu Natal, Paskah, Kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya, hari besar agama Hindu yaitu Hari Raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Sedangkan hari besar agama Buddha yaitu Hari Raya Waisak, Asada, dan Katina. Selanjutnya, hari besar agama Konghucu yaitu Hari Raya Imlek dan Cap Gomeh. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bunda harap Ananda semua dapat memahami apa yang telah Bunda sampaikan. Nah, untuk latihan soalnya, silakan buka buku tematik 4F, halaman 97, kerjakan Ayo Berlatih soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.